puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, insyaAllah. Kita sedang membahas tentang adab-adab ketika berdoa. Dan ini perlu difahami, perlu dipelajari, mengingat bahawa bagaimana caranya agar doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang keluar dari kita tanpa penghalang. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa adab pertama yaitu hindarilah berurusan dengan yang haram. Karena apapun yang menyangkut dengan yang haram, lalu kita gunakan fasilitas haram, dan ketika kita berdoa dan terhubung dengan fasilitas haram tersebut, maka doa kita dipastikan tertolak. Jadi dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan baik bentuknya makanan, minuman, atau tempat makan, tempat minum, wa maskan, ataupun tempat tinggal, ataupun pakaian, apapun. Lalu kita berdoa dengan fasilitas itu, maka doa kita dipastikan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kadang hidup kita hanya menjalani apa yang telah Allah tentukan, tapi tidak ada keberkahan. Jadi kita hanya menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi keberkahannya tidak ada. Kita tidak bisa mendekat ke Allah walaupun kita selalu berdoa memohon agar diberi kebaikan dunia, diberi kebaikan akhirat. Tapi hidup kita tidak berubah. Kemungkinan doa kita tertolak. Maka cek kembali pekerjaan kita, cek kembali makanan kita, minuman kita, dengan uang apa kita beli rumah kita, dengan uang apa kita beli piring dan gelas kita. Ini yang perlu diperhatikan. Karena hari ini sudah sampai pada zaman orang tidak lagi peduli halal dan haram. Yang penting makan. Kata Rasulullah, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada umatku, la yubalil mar'u min aina akhaza, seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Amil halal, amil haram, mau halal, mau haram, dia tidak peduli. Yang penting kerja, yang penting makan. Itulah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Hanya orang-orang yang beriman dan diberi kekuatan hidayah oleh Allah yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang haram. Baik, berikutnya kita sambung. Adab berikutnya yaitu ayatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Jagalah waktu-waktu yang Allah berikan kesempatan lebih besar kemakbulan. Jadi berusahalah berdoa dengan menjaga waktu-waktu yang memang Allah janji atau Nabi berjanji akan dikabulkan doa. Nah, waktu-waktu ini tentu bukan kita yang mengarang-ngarangnya. Waktu-waktu ini yaitu waktu yang telah Allah tetapkan, dan Allah kabarkan kepada Nabi SAW. Nah, itu kalau kita bertemu dengan waktu-waktu itu, ketika kita berdoa, selama tidak ada penghalang doa tadi, maka insyaAllah apapun yang kita inginkan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dipahami sekali lagi, Allah menjawab doa kita kadang-kadang kalau Allah sayang pada kita, itu tidak menjawab seperti apa yang kita minta, tapi Allah menjawab doa kita seperti yang Allah inginkan. Jadi karena kalau dijawab semua keinginan kita sesuai dengan nafsu kita,
bisa terjebak ke dalam keburukan. Jadi kita kadang-kadang terlalu bernafsu ingin punya anak, sudah lama tidak diberi anak, itu baik. Tapi ada kalanya orang-orang sudah putus asa dan berharap dari Allah, tidak peduli apakah anak itu baik atau tidak, yang penting dia dapat anak. Setelah diberi anak dia menyesalinya, ternyata anaknya menyusahkan hidupnya. Dulu sebelum punya anak hidupnya aman, ibadah baik. Ketika sudah jadi anak, ternyata Allah menyesuaikan dengan doa yang diminta, akibatnya kita menyesali diri. Rupanya bukan anak salihah, bukan anak yang saleh dan salihah, dikasih anak belaga oleh Allah. Ini makanya biarkan Allah yang menentukan dan menjawab doa kita. Biarkan Allah. Banyak orang yang tidak punya suami menyesali hidup. Padahal kalau dia berdoa minta suami tapi tidak tawakal dengan pilihan Allah, pokoknya dia doakan, dia sebutkan nama harus Bang Taib misalnya. Dia sebutkan dalam doanya harus menikah dengan Bang Taib. Enggak boleh dia tidak sebutkan bahwa terserah engkau ya Allah, yang penting engkau berikan suami yang baik. Jadi tidak ada harus dengan abangnya. Begitu menikah dia sesali. Dulu sebelum menikah hidupnya aman, tidak pernah mukanya bengkak. Semenjak menikah dengan Bang Taib, bengkak mukanya. Dipukul 3 kali sehari oleh Bang Taib. Nah, makanya biarkan Allah yang menentukan doa kita. Minta silakan, tapi silakan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, tempat-tempat makbul doa itu yang jangan dilewatkan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tempat atau waktu. Nah, ini waktu dulu, waktu dimakbulkan doa. Yang pertama, ad-doa fi sulus al-lail al-akhir. Doa di sepertiga malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'i dunya hina yabqa sulus al-lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langitnya di sepertiga malam. Yaqul, lalu Allah berkata kepada seluruh penduduk langit dan bumi, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku di saat ini, maka ku kabulkan doanya. May yas'aluni fa'u'tihi. Barang siapa yang meminta sesuatu padaku di jam ini, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku di jam ini, maka aku akan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya orang-orang yang bangun qiyamul lail di tengah malam, salat tahajud 2 rakaat, lalu dia angkat tangannya kepada Allah, dia memohon, maka Allah tetap akan mengabulkan doanya. Qiyamul lail ini daripada Qiyamul lail ini salah satu daripada amalannya orang-orang saleh. Dan inilah amalan para nabi. Maka doa-doa yang dipanjatkan di tengah malam itu dipastikan terkabul kalau tidak ada penghalang doa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Az-Zariyat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Di tengah malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sia-siakan kalau terbangun di tengah malam, maka ibadahlah dulu sebentar. Tidak mesti banyak, yang penting tiap malam ada, walaupun cuma 2 rakaat. Karena amal yang sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada amal banyak tapi 10 tahun sekali. Lalu setelah salat 2 rakaat, mohonlah kepada Allah, maka Allah selesaikan urusan kita. Allah akan ringankan semua beban hidup kita. Sayang orang hari ini tidak lagi terlalu yakin dengan itu. Jadi lebih yakin kepada bantuan manusia. Kalau ada masalah lapor ke manusia. Manusia bukan meringankan urusannya,
keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ada yang keluar dari mulut cicak masuk ke mulut tokek. Lebih parah lagi, Pak. Lapor sana, lapor sini. Yang kita dapatkan apa? Kerugian demi kerugian. Coba lapor sama Allah di tengah malam, dikabulkan Allah. Kemudian waktu berikutnya yang paling baik adalah ketika sedang bersujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Nasa'i, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a. Posisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba adalah ketika hamba itu bersujud. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Nah, ini enggak disebut dalam hadis bahwa sujud yang terakhir. Ini karena ada beberapa isu atau beberapa majelis-majelis ilmu yang menyebutkan tentang sujud yang terakhir disuruh berbanyak doa. Tidak ada, Pak. Di semua sujud, sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semua. Karena hadis ini umum, tidak disebut tentang sujud terakhir. Jadi kalau kita salat sendiri, perpanjanglah sujud. Misal salat sunnah qabliyah, ba'diyah. Nah, di situ dibolehkan menambahkan doa. Namun jangan memakai bahasa kita. Pakailah bahasa Nabi. Maka hafallah doa-doa dari Nabi. Karena semua permintaan Nabi itu permintaan terbaik. Itulah permintaan-permintaan terbaik. Oh, tidak tahu, tidak hafal, maka tambahlah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, apapun yang baik di dunia berikanlah, apapun yang baik di akhirat berikanlah untuk kami. Karena kita tidak sanggup lagi menyebut keinginan-keinginan kita, ucapkan dalam sujud setelah membaca doa-doa sujud. Dibolehkan, tapi panjangkan kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah itu tidak dianjurkan, imamnya tidak dianjurkan, makmum pun tidak dianjurkan. Imam harus jaga perasaan makmum, makmum harus taat pada imam, tidak boleh berselang terlalu lama dari imam. Sengaja berselang dari imam 3 rukun fi'ali, batallah salatnya. Imam pun enggak boleh berdoa sujud terlalu lama. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi menjadi imam tidak boleh terlalu lama baca doa dalam sujud, karena akan membuat makmum tersiksa. Dan itu nanti di blacklist oleh makmum. Nah, jadi ini tempat doa yang terbaik, yaitu ketika sujud. Kemudian bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah itu tempat makbulnya doa. Tempat makbulnya doa di saat muazzin sudah selesai mengumandangkan azan, lalu kemudian jeda waktu antara azan menunggu iqamah, di situ tempat makbul doa. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih, kata Rasulullah, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Ini kan yang jarang orang mengambil kesempatan. Jadi sebenarnya kita sambil nunggu iqamah itu doa. Oh, tidak angkat tangan, tidak mengapa. Sunnahnya angkat tangan. Sudah kita jelaskan di minggu yang lalu bahwa mengangkat tangan itu sunnah. Lebih baik angkat tangan. Tidak angkat tangan bukan bermakna doa kita tertolak. Nah, jadi manfaatkanlah sambil menunggu azan, berdoalah kepada Allah. Di situ tempat makbul doa. Yang banyak terjadi selama ini, orang kadang-kadang tertaha-taha, jadi dia duduk, jadi ini kosong nih, kosong sambil menunggu iqamah. Ada yang lebih parah lagi, matanya tidak lepas daripada jam untuk iqamah, jadi dia lihat per menit, per detik, per detik. Jadi tidak perlu jaga-jaga waktu iqamah, tapi kita manfaatkan untuk berdoa. Kemudian berikutnya,
tempat doa, waktu berdoa yang terbaik berikutnya adalah fi sa'atil mustajabah yaumal jum'ah, iaitu di hari Jumaat, di waktu-waktu yang telah direkomendasi oleh Nabi waktu ijabah doa. Hari Jumaat ini hampir seluruhnya hari yang menit-menitnya diberi kelebihan oleh Allah. Namun Rasulullah mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumaat itu kata Nabi, ada waktu kalau seorang hamba muslim berdoa bertepatan dengan waktu itu, maka doanya makbul. Lalu kemudian Nabi memberi isyarat dengan tangannya bahawa waktu itu cuma sedikit. Jadi waktu itu cuma sedikit. Dan di sinilah para ulama kemudian sedikit berbeza pendapat. Waktu yang makbul doa di hari Jumaat yang sedikit yang disebut Nabi itu kapan? Jadi ada beberapa pendapat, di antaranya bahkan ada 42 pendapat masalah ini. Berbeza ulama sampai 42 qaul, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun yang paling masyhur yang dimaksud adalah annaha ma baina ayajlisal imam ila an taqdi as-salah. Banyak pendapat yang mengatakan yang dimaksud Rasulullah ketika imam sudah berada di atas mimbar sampai selesai salat. Di situ waktu terbaik untuk berdoa. Nah, di tengah-tengah itu kapan doanya yang terbaik? Nah, jadi didetilkan lagi karena Nabi tadi menyebutnya cuma sedikit. Nabi memberi isyarat cuma sedikit di hari Jumaat yang betul-betul pasti makbul, yaitu ketika imam duduk di antara dua rukun al-khutbah. Itu pandangan dari banyak ulama, waktu yang sedikit itulah dia. Makanya ketika imam sedang duduk di antara dua rukun al-khutbah, maka kita disunnahkan berdoa masing-masing, mintalah hajat apapun, itu waktu untuk makbulnya doa. Nah kemudian waktu berikutnya adalah yaitu as-shaim 'inda fitrihi. Waktu yang paling baik dan dimakbulkan Allah berdoa adalah orang yang puasa ketika sedang berbuka puasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Bapak Ibu, perlu kita ulang sedikit urutan dalam berbuka puasa. Ini kita dalam hitungan tidak sampai 2 minggu lagi kita telah bertemu dengan Ramadan. Urutan ketika berbuka yang diajarkan oleh Nabi dan ditulis para ulama di dalam kitab-kitab. Jadi ketika sebelum berbuka puasa, ini detik-detik menunggu berbuka puasa, itu juga tempat yang terbaik untuk berdoa. Karena ada hadis yang lain menyebutkan bahawa doa orang puasa diterima sampai berbuka. Karena bibirnya kering, kemudian tenggorokannya terasa sangat dahaga. Di situ dia meminta kepada Tuhannya. Kalau seandainya Allah bertanya, kenapa engkau menahan dirimu sampai sore ini? Pasti jawaban kita semuanya, karena aku taat kepadamu ya Allah. Jadi kita 13 jam bertahan taat kita kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, lalu dia berdoa di penghujung ketaatannya, puncak dia sudah tidak mampu lagi, sangat lapar, sangat haus, lalu dia minta sesuatu pada Allah, maka Allah tidak menolak doanya. Kita jangankan dengan Allah, anak kita saja yang taat pada kita. Misalnya kita bilang nih, ini mamak pergi atau bapak pergi. Nanti waktu bapak pulang, ini piring udah dicuci ya, sangkut, kamar mandi bersihkan, kasur rapikan, ini disapu semua nih, halaman-halaman. Pokoknya bapak dengan mamak pulang nanti sudah beres. Begitu pulang, beres semuanya. Kita yang disisipkan
sedikit kasih sayang oleh Allah, cuma 0, sekian persen, pasti kita timbul kasih sayang yang Masya Allah kepada anak kita ini. Kita akan bertanya kepadanya, adik mau dibeli apa? Mau roti Bandung atau mau dibeli orang Bandung? Mau dibuat apa? Ada uang, pergi belilah. Itu dia taat, kita beri apapun. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tidak akan mengecewakan hamba yang taat. Maka berdoalah sebelum berbuka puasa. Jadi jangan disibukkan dengan nonton TV. Sebelum berbuka itu jangan sibuk nonton TV, sinetron. Di situ berdoa. 5 minit lagi mau berbuka, berdoa. Nah setelah itu, ketika azan berbunyi atau imsak datang, di waktu imsakiyah maghrib datang, maka segeralah berbuka, lalu kemudian makanlah sebutir kurma. Jadi berbuka puasa Nabi dengan kurma. Kata Anas bin Malik, Nabi itu selalu buka puasa dengan kurma. Kalau enggak ada kurma, beliau memakan tamar. Jadi kurma pertama yang dimakan Nabi rutab. Rutab itu kurma basah. Tidak ada tamar. Tamar itu kurma yang sudah sedikit mengering. Tidak ada juga fa illam takun tamarat hasawati mimma. Barulah Nabi berbuka dengan air. Jadi buka puasa Nabi bukan dengan air, dengan kurma. Nanti ada yang bilang, oh biasalah Nabi dulu kan memang makanannya kurma. Tidak apa. Makanan utama Nabi pada waktu itu dan sahabat-sahabat adalah gandum, syair, tepung-tepung, dibuat roti, ya, dibuat macam-macam, ditemani oleh daging-dagingan. Masa itu memang makannya daging. Ya. Kenapa Nabi pilih kurma? Nah tentu ada hikmahnya. Ya, nanti kalau kita baca lebih lanjut, kurmalah yang menjadi pengecas bateri stamina. Jadi kurma itu paling cepat mengembalikan stamina yang hilang. Glukosa yang hilang 13 jam bisa dikembalikan oleh kurma. Allah. Nah ketika makan kurma itu baca apa? Bismillah. Di situ bukan tempat untuk berdoa. Bacanya Bismillah. Jadi bukan di situ mengucapkan Allahumma laka sumtu atau dhama wa batalatil uruq. Kapan baca Allahumma laka sumtu atau zahabat dhama? Karena ada beberapa versi hadis tentang doa berbuka. Ada beberapa apa itu, tidak satu. Itu dibaca setelah berbuka. Habis makan kurma, minum air, barulah berdoa. Di situ baru ucapkan doa itu. Maka dalam kitab-kitab disebut ad-du'a aqbul fitri, berdoa setelah berbuka. Nyan baru ditibik doanya. Jadi ada beberapa versi hadis, termasuklah misal versi Abu Daud, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dalam riwayat Daruqutni, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dalam riwayat Tabrani, zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Boleh digabung semuanya. Silakan. Setelah baca doa itu, barulah ini yang dimaksud oleh Nabi. Yaitu jangan makan dulu, Pak. Setelah baca doa buka puasa, sambung lagi dengan doa untuk kemaslahatan pribadi dan keluarga. Di situ kita minta sama Allah. Ya. Minta apapun, kemaslahatan anak, kemaslahatan keluarga, rezeki semoga berkah, di situ minta. Dan Allah tidak akan mengecewakan hamba. Allah malu kalau hamba mengembalikan tangannya ke atas paha dalam keadaan hampa, kosong. Allah malu. Allah tidak ingin mengecewakan hambanya. Maka doa setelah itu. Dan ini Pak, Masya Allah, kalau kita lakukan selama 30 hari Ramadan, insya Allah, lihatlah perubahan-perubahan dalam hidup kita. Lihat nanti perubahan. Makanya orang kadang-kadang melewatkan ini. Allahumma laka sumtu, getakat dia jumpa makanan. Makanya enggak sempat dia doa. Karena enggak paham bahawa janji Nabi terhadap orang-orang yang makbulnya doa di waktu berbuka puasa. Kemudian, waktu berikutnya yang mustajabah doa yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Nah ini Nabi SAW mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah mengatakan,
Ya Rasulullah, kalau berpapasan dengan Lailatul Qadar, apa yang ku baca ya Rasulullah? Apa yang ku ucapkan dalam doaku? Nabi menyebutkan, wahai Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bunyi hadisnya. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Jadi Bapak Ibu, ucapkan doa itu mulai dari 10 terakhir Ramadan, habis salat maghrib, habis salat isya, habis salat tarawih, atau ketika istirahat di antara salat tarawih, itu doa terus-terusan Pak dilafazkan. Selama ini kadang-kadang kita enggak doa, yang berdoa cuma bila sangat. Dan kita disuruh berdoa untuk itu. Enggak perlu doa macam-macam di 10 terakhir itu. Itu doa yang disuruh Nabi SAW. Disuruh minta maaf kepada Allah. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa Nabi tidak mengajarkan doa minta ampun? Biasakan kalimatnya, Allahumma gfirli zunubi. Kenapa waktu Lailatul Qadar marah disuruh minta maaf, tidak disuruh minta ampun? Sepakat para ulama ahli tafsir mengatakan ada perbezaan meminta ampun dengan meminta maaf. Kalau meminta ampun, doa kita diampunkan. Dengan doa itu kita diampunkan. Misal kita taubat, dosa banyak, benar-benar taubatan nasuha, Allah ampunkan. Tapi dalam catatan amal, dosa itu masih tercatat. Nanti ketika kita bertemu Allah dalam hadis yang lain, kita akan diselimuti oleh Allah. Hanya kita dengan Allah di dalam selimut itu. Disitulah Allah bertanya di yaumul hisab, ata'rifu zamba kaza, bukankah dulu engkau pernah melakukan dosa ini? Dinampakkan. Lalu tanya lagi, bukankah engkau pernah melakukan dosa ini? Lalu kita menjawab, benar ya Allah, benar ya Allah. Jadi ditampakkan semua dosa. Lalu kemudian Allah mengatakan, laqad satartuha alaika fid dunia. Dulu di dunia banyak dosamu yang kututup-tutupi. Falyauma aghfiru laka. Hari ini ku ampunkan semua dosa-dosamu. Jadi itu diampunkan. Dosa kita masih tercatat, tapi diampunkan kepada oleh Allah. Tapi kalau minta maaf, fa'fu anni, di malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan bahawa dari segi bahasa yang dimaklumi dalam bahasa Arab, itu dimaafkan, tidak ada lagi catatan dosa. Jadi ketika diterima doa kita di malam-malam Lailatul Qadar, tidak ada lagi catatan dosa. Tidak lagi ditanya Allah, nak ingat ke nyo desa kah roji? Nak ingat otak kamu cewek di samping waduk ke? Waktu kamu pacaran di samping waduk, lalu kamu tenggelam berdua diselamatkan orang kampung. Kamu teringat dulu kamu panitia makan acara makan-makan yang bon seharusnya 10.000 kamu naikkan 25.000. Kamu teringat mobil kantor kamu bawa ke Gunung Salak isi di SPBU, lalu minta jatah minyak di kantor. Itu enggak ditanya lagi. Kalau dimaafkan di malam Lailatul Qadar, syaratnya jangan buat lagi setelah Ramadan. Kalau buat lagi setelah Ramadan, nyan nanji ulo, itu bisa tidak diampunkan lagi oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, muliakanlah Lailatul Qadar dan jangan menyempit-nyempitkan malam Lailatul Qadar dengan pandangan-pandangan kita. Kalau kita baca tafsir tentang Lailatul Qadar, kan Allah sebut Lailah. Lailah itu dalam bahasa Arab itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Makanya Allah menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan akan berada di malam itu sampai datangnya sampai terbit subuh. Jadi Lailatul Qadar dalam pemahaman banyak dan hampir semua ulama mengatakan itu terjadinya sepanjang malam. Terjadinya sepanjang malam. Jadi bukan lagi berkelebatnya bayangan, bukan seperti bintang jatuh atau pesawat yang melintas. Jadi siapa yang lihat bintang jatuh dia dapat. Yang enggak dapat kakak hana merempok kan. Dia terjadi sepanjang malam. Jibril tatanazzalul malaikatu warruh. Jibril turun bersama semua para malaikat memenuhi bumi, maka disebut qadar karena sempit. Sempit, bumi tidak mampu menampung malaikat. Semua malaikat mencari orang yang mencari malam
mencari malam itu. Makanya berjuanglah untuk Lailatul Qadar dari maghrib. Salat maghrib, yang salat isya jamaah, yang salat tarawih, sempat baca Quran, sempat bersedekah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti salat 83 tahun 4 bulan lamanya atau 1000 bulan. Yang sempat baca Quran di malam itu, dia dapat pahala seperti membaca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Yang sempat salat tarawih, maka pahalanya seperti salat tarawih selama 1000 bulan. Itu pandangan para ulama. Jadi bergembiralah yang menghidupkan 10 malam terakhir. Tak usah dicari-cari malam, Pak. Ini malam ganjil, malam genap, jangan. Lakukan semuanya. Kenapa? Kita tidak tahu pasti. Ciri-ciri umum itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan ciri-ciri Lailatul Qadar itu malam itu hening. Itu hadis Nabi. Jadi malam itu hening, tenang. Kemudian besok paginya matahari keluar dalam keadaan malas, terbit malas. Jadi tidak terlalu terik. Yang jadi masalah, kemarin malam pun kita terasa hening malam. Kan? Malam ini pun kita terasa hening. Hana su tepu. Karena ada yang sudah tinggal dalam muta kan. Padahal ada tepu mantik di malam. Kan? Besok paginya kita lihat matahari keluarnya dalam malas-malasan. Kita sudah yakin tadi malam ni Lailatul Qadar. Besoknya kayak gitu lagi rupanya. Akhirnya kita bingung sendiri. Makanya enggak usah pilih-pilih malam. Lakukanlah setiap 10 terakhir Ramadan. Maka kita dipastikan berada di dalam Lailatul Qadar itu. Siapa yang paling merugi? Mereka yang hidup di malam itu tapi tidak mencari Lailatul Qadar. Jadi jangan pikir mandum yang terbelut mata di malamnya merempok Lailatul Qadar, enggak. Maka bagi para peminum kopi yang duduk di kedai kopi di malam itu pas malam Lailatul Qadar, mereka tidak akan dapat pahala apapun. Kalaupun dapat pahala, paling pahala minum kopi selama 83 tahun 4 bulan. Tapi enggak pernah ada dalil yang menyebutkan itu. Jadi jangan pikir sosok yang hidup di malam itu dapat begitu saja. Tidak, yang mencari. Siapa yang mencari? Yang berada di masjid-masjid, berada di rumah-rumah, dia buka Quran, dia salat tarawih, itu yang mencari. Jadi kan merempok otomatis begitu saja, tidak. Inilah malam-malam ketika doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi. Baik, ini sebenarnya masih ada, cuma saya berhenti sebentar karena waktu tinggal 5 menit. Silahkan. Baik para jemaah sekalian, mungkin kita ada sisa waktu sekitar 5 menit ke depan. Bagi jemaah yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, jamaah yang berbahagia. Allah mempunyai sifat pemalu. Antara lain malu tidak memenuhi permintaan para hamba. Seseorang telah bertaubat dari memperoleh harta dari yang haram atau yang subhat. Dia berdoa sesuai dengan doa-doa yang dimakbulkan. Tapi rumahnya ada naruh peng yang haram atau subhatnya. Bagaimana doa-doanya di waktu-waktu yang mustajabah itu? Dan bagaimana untuk membersihkan rumah yang roh daripada harta-harta yang haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup satu karena waktu kita sempit Bapak. Jadi seseorang berdoa tertolak selama ada fasilitas haram yang menempel hubungannya dengan doa dia, pakaiannya, makanannya. Tapi itu bisa terhapuskan penghalang-penghalang itu dengan taubat. Jadi perlu dipahami dulu bahwa harta haram itu ada dua model, Bang. Ada zatnya haram, ada proses mencarinya haram. Yang zat haram Allah kabarkan dalam Al-Quran, anjing, babi, khamar. Kemudian yang langsung diharamkan zatnya, sesuatu yang memabukkan, binatang yang tidak disembelih, bangkai, darah, macam-macam. Itu zat haram. Tapi itu biasanya orang, apalagi kita orang Aceh Pak, itu kita biasanya berjaga-jaga. Kita benci sekali sama babi kan. Sampai orang yang kita benci pun kita juluki babi. Saking benci kan.
Itu biasa kita jaga-jaga. Tapi kita tidak berjaga-jaga dari model harta haram kedua, yaitu proses mencarinya haram. Ini bisa macam-macam, Pak. Bekerja di tempat yang haram, berdagang dengan cara yang haram, ya, melakukan penipuan, atau mengambil yang bukan haknya, atau bekerja di tempat yang halal tapi kita yang membuatnya menjadi haram. Kerja dosen tapi enggak masuk-masuk kantor, ngajar enggak masuk-masuk, tapi mahasiswa disuruh tanda tangan penuh. Dia masuk cuma 2 kali, pertemuan pertama dengan pertemuan terakhir. Setelah itu dia kasih A semua ke mahasiswa. Mahasiswa senanglah dengan dosen begini. Malah biasanya dosen begini yang paling dicintai, Pak. Ya, jadi mahasiswanya dalam neraka, dosen-dosen dalam neraka, madum. Ya, yang model 2-2 lagi. Ya. Maka ketika kita bangun rumah dari hasil ini, kita beli pakaian, bukan dinding rumahnya yang haram, karena itu zatnya tetap halal. Semen kan halal, batu-bata kan halal, lampu-lampu halal. Jadi bukan zatnya yang haram, tetapi mencarinya. Maka yang harus taubat adalah dari proses mencarinya. Nah, ketika kita mencari, itu lihat dulu, kita ada menzalimi orang atau tidak. Kalau kita menzalimi orang, maka cara taubatnya kembalikan harta itu. Kembalikan harta itu yang kita tipu, yang kita curi, yang kita tahan di jalan. Kemudian kita minta sesuatu yang bukan hak kita untuk memintanya, kembalikan. Kalau urusannya dengan orang. Tapi kalau bukan proses haram itu yang sifatnya menzalimi orang, maka kita taubatnya dengan cara selain taubat kepada Allah untuk tidak mengulanginya, maka perbanyaklah sedekah. Kalau dengan orang enggak bisa dengan sedekah, Pak. Rumah yang pernah kita curi, orang yang pernah kita tipu, itu enggak bisa dengan sedekah diampunkan dosa, harus kembalikan. Harus kembalikan. Oh, ternyata pas kita mau mencari rumah yang pernah jadi korban pencurian kita. Karena terlalu banyak korban, sehingga kita tidak tahu lagi rumah yang mana yang pernah kita curi. Karak mandu tabu kampung korban gereyo, Pak. Ini ketika orangnya tidak tahu lagi di mana rumahnya, mungkin sudah orangnya yang punya rumah sudah pindah macam-macam, disitulah baru berlaku alternatif untuk sedekah dengan niat harta itu dianggap sebagai sedekah dari pemilik yang kita jadikan korban. Nah, di situ baru boleh. Nah, setelah kita taubat itu, maka hilanglah penghalang-penghalang daripada doa. Barulah doa kita kembali diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu jalan-jalan menuju taubat dari harta yang haram. Baik, karena waktu kita cukupkan, insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.